Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Abdan Ashabul Kiram pada kesempatan video channel Inhaq Iqra wa Abah. Insyaallah kita akan membahas untuk yang video ini adalah pada idgham spesial. Apa itu idgham spesial? Ya, idgham spesial adalah idgham yang mungkin nanti ada 3 hukum di sini. Ya, ada 3 hukum dan langsung nanti digabungkan. Dia berhubungan dengan makhraj dan sifat. Berhubungan dengan makhraj dan sifat huruf. Nah, biasanya kode warnanya itu adalah berwarna hijau tua ya. Hijau tua atau hijau gelap. Nah, perlu kita pahami dulu nih. Idgham spesial itu ada 3. Di sini tertuliskan di sini teman-teman bisa melihat di layar sebelah kanan kami. Di situ ada mutajanisen. Nah, ini yang pertama mutajanisen. Kemudian di sini mutamasilain nih yang saya tunjuk nih, mutamasilain ya. Atau di sini mutaqaribain. Ada 3, mutaqaribain, mutamasilain, mutajanisen. Kita akan bahas dulu yang pertama yaitu mutajanisen. Mutajanisen terjadi ketika 2 huruf bertemu di mana makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Tapi disclaimer dulu nih. Makhraj, teman-teman yang baru mengenal itu apa itu makhraj sebenarnya? Makhraj itu adalah tempat dia keluar. Hurufnya di mana dia keluar. Apakah lidahnya menyentuh langit-langit ya seperti huruf dal. Dal itu kan dia menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas. Ta, dal. Nah, atau misalkan huruf jim, di mana itu bentuknya makhrajnya jim di mana letaknya? Ja, tengah lidah. Atau misalkan huruf hamzah di mana? A, berarti dia di tenggorokan. Itu makhraj. Nah, tapi kalau sifat, nah sifat itu adalah bentuk dia keluarnya bagaimana untuk suaranya. Apakah suaranya mengalir dengan angin seperti huruf sin, as ada anginnya. Apakah dia keluar dengan suara juga seperti huruf zal, az. Apakah dia keluar seperti huruf dot, bo, bo. Dia keluar dengan suara tapi tidak dengan angin. Gak mungkin huruf dot mengeluarkan dengan angin. Do. Nah, seperti itu gambaran apa itu makhraj, apa itu sifat. Nah, sekarang mutajanisen adalah ketika 2 huruf nih bertemu nih. 2 huruf bertemu ya. Huruf pertama dia bersukun ya. Huruf kedua dia berharokat. Saya sekali lagi, huruf pertama dia sukun, mati, huruf kedua dia berharokat. Nah, 2 huruf ini berjumpa ya. Makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Nah, diantaranya ini huruf zal, huruf sa, huruf dho. Kenapa dikurung seperti ini ya? Kenapa dikurung seperti ini? Karena ini makhrajnya sama. Huruf zal, huruf sa, makhrajnya sama, yaitu ujung lidah dikeluarkan. Sa, ujung lidah dikeluarkan sentuh pada ujung gigi seri atas. Misalkan huruf zal, za, huruf sa, tuh makhrajnya sama. Bedanya apa? Kalau huruf sa angin yang keluar, sa. Tapi kalau huruf zal suara yang keluar, za, suara yang keluar. Bukan malah huruf zal ini anginnya juga keluar, za, tidak ya. Kemudian juga huruf zo ini ujung lidah juga sama. Bedanya adalah dia tebal. Zo. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, begitu juga di sini misalkan huruf dal, ta, po sama ujung lidah nyentuh langit-langit. Ujung lidah nyentuh gusi dalam bagian gigi seri atas. Nah, dalamnya ta, dal, ta, po sama gitu ya. Bedanya da, ta, po. Beda sifatnya. Kalau to ini tebal, kalau ta tipis, ta, begitu teman-teman. Kemudian juga seperti huruf ba, mim sama 2 bibir yang menyentuh, ba. 2 bibir yang menyentuh. Itu makhrajnya sama, ba. Kemudian mim, ma, sifatnya beda. Sifatnya apa? Kalau huruf ba dia suara, ba, hanya suara. Tapi kalau huruf mim dia dibantu dengan hidung, ma, dibantu dengan hidung. Masya Allah. Itulah untuk penjelasan daripada mutajanisen supaya teman-teman nanti lebih mudah memahaminya. Nah, yaitu nanti 2 hurufnya sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Contohnya teman-teman di sini. Perhatikan dulu sini,
huruf pertama berharokat mati, yang saya sampaikan ini sukun, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat hidup, dan selalu dengan sabdu, selalu ada tasydid, kecuali ketika huruf to jumpa dengan huruf ta, bertemu dengan huruf ta yang tidak ada sabdunya atau tasydidnya. Nah, ini contohnya nih, misalkan huruf dal jumpa dengan huruf ta, ya. Ya, contohnya di sini, abadtum, maka cara bacanya langsung ke huruf ta, ma'abadtum, langsung ke huruf ta, nggak perlu ma'abadtum, dijadikan huruf dal, tidak, langsung saja ke huruf ta, masuk. Nah, itulah maksudnya idgham spesial, idgham yang spesial gitu. Ya, dia berjumpa huruf-huruf yang sama makhrajnya diantaranya. Ma'abadtum, nggak perlu ma'abadatum, atau misalkan huruf dalnya dipantulkan, tidak perlu seperti itu ya. Langsung ma'abadtum, langsung ke huruf ta gitu. Itu Quran surah Al-Kafirun ayat yang keempat. Begitu juga untuk hukum yang kedua, ya insyaallah faham tadi ya. Untuk mutajanisan, untuk yang mutajanisan, ini namanya mutajanisan ya. Mutajanisan secara bahasa artinya mutajanis, janis artinya sejenis. Ya, artinya makhrajnya sejenis sama, tapi sifatnya beda. Nah, sekarang yang kedua, B, yaitu terjadi ketika dua huruf bertemu, ya sama, dua huruf juga bertemu, di mana makhraj dan sifatnya sama. Nah, sekarang makhraj sifatnya sama, dua-duanya sama. Nah, dua-duanya sama, artinya huruf yang sama. Nah, huruf yang sama, maka berlaku kepada semua huruf. Nah, itulah namanya mutamasilain, atau dalam lain kitab lain mengatakan mislain atau mutamasilain. Itulah dalam bahasa Arab dicerna masuk kepada bahasa Indonesia. Mislain, misal, mislain, misal, misal. Nah, itu sama, dari kata sama ya, satu akar. Mutamasilain, huruf yang sama, huruf yang serupa, begitu ya. Nah, karena makhraj sifatnya sama nih. Contohnya apa? Lam dan huruf lam jumpa. Nah, misalkan di sini Quran surah An-Nazi'at ayat 18. Fakul halaka. Nah, maka huruf lamnya langsung masuk ke huruf lam di depannya. Seolah-olah huruf lamnya di sini bertasydid, seolah-olah lam di sini dia hilang, ya. Fakul halaka, seperti itu. Fakul halaka, seperti itu. Dan ingat, untuk khusus huruf daripada mutamasilain berjumpa dengan huruf makhrajnya sama, sifat sama, artinya dua huruf yang sama berjumpa adalah semua huruf hijaiyah kecuali dalam kurung mim dan nun. Ya, jadi nggak bisa mim jumpa dengan mim, ya, nun jumpa nun, itu dia wajib didengungkan karena nanti masuk kepada hukum yang lain ya. Nanti kita akan jelaskan masuk kepada hukum idgham bi gunnah nanti ya. Nun jumpa nun, mim jumpa mim, nah, seperti itu. Nah, baik. Kemudian teman-teman terakhir idgham spesial yang terakhir yang tak dengung, yaitu mutaqaribain. Mutaqaribain. Apa itu qarib? Qarib artinya dekat ya. Apa yang dekat? Nah, di sini dituliskan dua huruf bertemu di mana makhraj sifatnya hampir sama. Makhraj sifatnya hampir sama. Contohnya huruf-huruf qaf dan kaf, lam dan ro. Nah, qaf dan kaf, lam dan ro. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat contohnya di sini ya. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Maka di sini Quran surah Al-Mursalat ayat 20. Maka di sini ada dua cara baca ya para ulama, khususnya di ayat di sini ya. Tapi ini pada dasarnya, pada dasar hukum awalnya adalah dia langsung masuk ke huruf kaf. Alam nakhluqukum, lukum. Jadi masuk langsung ke huruf kaf. Karena kaf ini sama makhrajnya, bukan sama ya, dekat ya, dekat makhrajnya ya. Nah, begitu. Cuman bedanya adalah sifatnya. Kalau qaf ini tebal, kaf ini tipis. Qaf tebal, kaf tipis. Ko tebal, kaf tipis. Makanya di sini ya hukum dasarnya awalnya, sekali lagi, dia langsung masuk huruf alam nakhluqukum, masuk ke huruf kaf. Nakhluqukum tipiskan ya.
Alam nakhluqukum, seperti itu. Itu pada dasarnya. Cuman di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kedua yaitu tetap dihadirkan huruf qafnya, namun tidak perlu dikolkolahkan. Tidak perlu dikolkolahkan. Contohnya bagaimana? Alam luqakum tidak perlu dikolkolahkan. Cukup ditebalkan ketika masuk ke huruf qaf di sini. Alam kum. Nah, begitu. Tapi itu perbedaan pendapat. Ini dasarnya adalah dia masuk kepada huruf kaf. Itu hanya sekedar teman-teman wawasan seperti itu. Maka alhamdulillah bagusnya di idgham spesial ini dihadirkan warna hijau nih. Hijau apa nih? Hijau tua ya, hijau gelap. Sehingga teman-teman akan lebih tahu ini langsung masuk ke huruf kaf. Alam nakhluq seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar, dan juga sebarkan share video ini kepada teman-teman yang lainnya dan bisa menjadi bermanfaat dan pahalanya mengalir kepada siapa yang men-share-nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.